Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ridho ilahu li syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Kita kali ini akan mempelajari mengenai manajemen produksi di dalam mata kuliah pengantar bisnis. Tentunya ini adalah lanjutan dari apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya di pada semester kemarin. Nah, kenapa kita akan mempelajari ini dengan tujuan yaitu adalah teman-teman bisa menyebutkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan sumber daya, lokasi, rancangan, dan tata letak serta pengawasan produksi. Oke, kita akan mulai dari sini terlebih dahulu. Perusahaan yang menghasilkan baik barang ataupun jasa memerlukan proses produksi. Jadi mau dia tidak memproduksi barang, hanya berupa jasa, bisa cukur, bisa jasa make up ataupun jasa-jasa lainnya lah, banyak jasa semir sepatu ataupun apapun itu yang berupa jasa pemesanan tiket atau apa. Nah, itu semua ada proses produksinya. Nah, atau proses konversi ini diartikan sebagaimana serangkaian tugas yang menggunakan sumber daya untuk memperoleh barang dan jasa. Manajemen produksi pengelolaan suatu proses di mana sumber daya, karyawan ataupun mesin ataupun lain-lainnya dari bahan baku dan lain sebagainya itu digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini disebut dengan manajemen produksi. Nah, sumber daya produksi ada beberapa yang digunakan di dalam perusahaan. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Ini adalah orang-orangnya. Yang berperan tadi untuk mengubah jadi sebuah bahan baku atau tadi yang asalnya belum ada kemudian menjadi sebuah barang yang bernilai layak jual gitu ya. Perusahaan menentukan karyawan operasional yang bekerja di perusahaan sesuai dengan keterampilan, keahlian yang dibutuhkan untuk jenis produk tertentu. Tentunya akan berbeda-beda ya antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Tenaga yang dibutuhkan, kriterianya juga akan berbeda-beda. Yang kedua adalah bahan baku, bahan yang diperoleh dari pemasok, dari supplier, kemudian akan diolah melalui proses produksi menjadi barang atau produk jadi. Contohnya, ini ada produsen ban memakai karet. Gitu ya. Kalau produsen furniture, dia akan membutuhkan bahan baku berupa kayu. Kemudian perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, misalnya, dia berbahan bakukan ayam, daging, dan lain sebagainya itu. Oke, kemudian sumber daya lainnya, perusahaan menggunakan pabrik dan kantor atau menyewa gedung jika biaya gedung terlalu besar. Jadi ininya sumber daya yang di luar tadi, di luar orang dan juga bahan baku tadi ya. Perusahaan manufaktur menggunakan mesin dan perlengkapan serta teknologi untuk proses produksi. Nah, itu juga merupakan sumber daya juga. Misalnya mesin yang dinggo membuat tadi itu peralatan-peralatan itu juga merupakan sumber daya dan itu akan digunakan di dalam proses produksi. Menggabungkan sumber daya untuk produksi. Para manajer berupaya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan cara memproduksi biaya dengan yang biaya rendah gitu ya. Mereka menggabungkan beberapa sumber daya melalui pos kerja dan jalur produksi. Nah, pos kerja itu apa? Dia adalah bagian pekerjaan di mana satu karyawan atau lebih diberi tugas khusus. Jadi, semisal ada satu bagian gitu, dia bagian nutupi botol. Nah, maka satu bagian itu pos kerja nutupi botol. Ada pos bagian packaging, dia akan memasukkan botol-botol itu ke dalam kardus. Nah, itu packaging. Kemudian ada pos kerja pengisian, misalnya air itu ada pos kerja sendiri. Intinya dia di mana satu karyawan atau lebih tadi diberi tugas khusus yang serupa, yang sama gitu ya. Maka tadi pos kerja.
Kemudian yang kedua adalah jalur produksi, adalah urutan pos kerja di mana setiap pos kerja dirancang untuk mengerjakan tahap khusus dari proses produksi itu. Tadi semisal mulai dari awal sampai akhir tadi itu akan tercipta jalur produksi. Ya, di mana masing-masing ini adalah pos kerja. Misalnya dari awal ada pembongkaran atau bagian apa ya, penggergajian, misalnya kita ngomongin mebel ya, ini ada pos di mana dia menerima bahan baku kemudian memotong-motongnya, ini sudah pos kerja sendiri. Kemudian di bagian sini ada bagian yang membuat pola. Kemudian di bagian sini ada yang memproduksi, kemudian di bagian sini ada yang finishing dan sebagainya. Kemudian sini ada yang memasarkan. Nah, ini adalah pos-pos produksi tadi. Nah, sepanjang itu urut-urutan tadi merupakan jalur produksi. Oke. Memilih lokasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan sebuah lokasi. Yang pertama, tentunya yang dipikirkan adalah biaya ruang kerja atau biaya sewanya. Jadi semisal teman-teman mau membuka sebuah perusahaan, misalnya nyewa ruko katakanlah gitu ya, nyewa ruko atau nyewa kantor, itu yang pertama yang ditentukan tentunya adalah biayanya berapa per tahun, per bulan, atau per 6 bulan itu berapa. Kalau di Kudus rata-rata banyak yang gedung atau ruko yang 2 lantai, luasnya biasanya standar lebar 5, kemudian ke belakangnya ada 10 sampai 12, itu sekitar di atas 30 sampai 50, di sekitar 35 juta, 40 juta kayak gitu. Rata-rata segitu. Tapi ada yang sampai 5 juta, 50 juta, ada yang sampai 75 juta, tergantung akses ramainya jalan itu juga. Bahkan ada di jalan ada namanya jalur A gitu ya. Ketika dari Semarang masuk Kudus itu, jadi di situ ada kantor-kantor besar, ada gedung ruko jajar-jajar besar semua, itu di jalur utama keluar masuk Kudus. Itu setahun bisa sampai 200 juta sewanya gitu ya. Setahun sewa tok kayak gitu. Jadi yang berani nyewa di situ ya memang perusahaan-perusahaan besar kayak gitu. Ada apa sih, dulu ada yang disewa buat XL, ada yang Pizza Hut, itu jajar-jajar itu rata-rata segituan semua. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pertimbangan yang paling awal gitu ya, biaya ruang kerja. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Kita ketahui bersama kalau di Jepara ini dalam beberapa tahun kemarin banyak perusahaan-perusahaan asing yang membuat perusahaan atau membuka perusahaan di Jepara. Kenapa? Tadi karena biaya tenaga kerja di sini jauh lebih murah dibandingkan ketika mereka harus membuka perusahaan di Jakarta, di Bekasi, dengan UMR yang sangat luar biasa. Di Jepara berapa sih? Sekitar 2 juta ya, atau sekitar 2 jutaan lah. Di sana sudah sampai 5 jutaan, 4,5 juta. Bayangkan itu ketika teman-teman mempunyai perusahaan, karyawannya ada ribuan. Kalau teman-teman lihat di daerah Mayong, di daerah sekitar-sekitarnya ada ini banyak perusahaan-perusahaan itu, coba diperhatikan jumlahnya berapa sih karyawannya di sana. Maka ketika itu sangat banyak, kan akan tercipta efek kelipatan. Bayangkan yang saat di daerah sana 5 juta dikalikan 2.000 karyawan. Dibandingkan di sini ketika buka di Jepara 2 juta, kaca 3 juta dulu untuk satu orangnya, dikalikan sekian orang, sangat banyak sekali. Nah, itu biaya tenaga kerja sangat mempengaruhi. Kan kalau di Jogja itu juga banyak sekali perusahaan-perusahaan nasional yang membuka kerja di sana. Selain di sana memang faktor biaya tenaga kerjanya tadi, UMR Jogja yang tidak begitu besar, padahal di sana orang-orang pintar semua kayak gitu ya, orang-orang di mana kota pelajar gitu. Nah, itu masuk di poin di sini, poin terakhir tadi, ketersediaan tenaga kerja. Karena di sana banyak mahasiswa atau lulusan yang kalau kita katakan
ya kualitasnya bagus kayak gitu. Beda dengan kota-kota kecil di sini, di sana banyak tenaga terdidiknya banyak kayak gitu. Tetapi UMR-nya di sana juga murah kayak gitu, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya membuka di sana kayak gitu. Nah, tadi ya, biaya tenaga kerja dan juga ketersediaan tenaga kerja pun demikian di Jepara. Tenaga kerja untuk posisi yang dibuka memang banyak sekali gitu ya. Memang ibu-ibu, mbak-mbak kayak gitu ya untuk tenaga kerja di sini misal. Ya memang ketersediaannya sangat banyak yang memang mereka mau untuk pekerjakan untuk diajak bekerja sebagai posisi tersebut. Yang selanjutnya adalah insentif pajak. Insentif pajak ini kaitannya dengan kebijakan-kebijakan kota setempat gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan asing tadi ya. Misalnya kenapa pada milih di Indonesia perusahaan-perusahaan tadi kayak Nike, kemudian karena kan sebetulnya banyak sekali produk-produk itu yang tidak dipasarkan di sini, tapi masalahnya di luar, masalahnya untuk negara lain, tapi di sini hanya numpang produksi saja. Itu tadi untuk proses produksi yang sebetulnya kompleks, ada biaya tenaga kerja juga mempengaruhi. Di Indonesia sangat murah, di Jepara gitu ya. Kemudian insentif pajak, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat atas investasi tadi, pengenaan pajaknya seperti apa. Maka banyak sekali akhirnya banyak investor-investor masuk ke kota Jepara, karena memang tadi ya, walaupun banyak sisi positifnya juga. Sekarang kan banyak sekali orang-orang yang di Jepara itu akhirnya bekerja. Dulu ketika sebelum adanya pabrik-pabrik tersebut, banyak yang mungkin tidak terserap, banyak pengangguran di sana. Ketika sekarang mereka sudah memiliki pekerjaan, akhirnya mereka sudah mempunyai daya beli. Orang-orang Jepara tadi yang aslinya mungkin belum dianggap mempunyai daya beli yang bagus, aja sekarang punya daya beli. Ketika orang-orang Jepara semuanya pada mempunyai daya beli yang bagus, para pengusaha-pengusaha, para entrepreneur yang ada di Jepara juga akan semakin menggeliat. Kenapa? Karena mereka mau dodolan orang-orang pada punya uang. Coba dulu, orang-orang belum pada punya uang, mau jualan ke siapa gitu di sekitar. Akhirnya harapannya bisa menghidupkan kembali kota yang akhirnya banyak sekali pekerja-pekerja yang menjadi hidup di sana gitu ya. Walaupun di sisi lain dengan kedatangan investor itu banyak sekali perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang dulunya menghidupi lewat tradisi ukir, mebel dan lain sebagainya, sekarang sudah berpindah atau beralih dari sana. Yang selanjutnya adalah sumber permintaan. Sumber permintaan ini kalau tempat yang tadi atau lokasi ini bukan hanya digunakan sebagai produksi, tetapi sebagai tempat memasarkan juga gitu ya. Sumber permintaan yang pertama adalah ketika itu di lokasinya digunakan sebagai tempat pemasarannya atau penjualannya, maka lokasi ini sangat penting banget gitu ya. Misalnya mau bikin resto yang pasarnya memang untuk orang-orang kantoran gitu ya, maka ya sudah memang nyari lokasi di dekat Jalan Pemuda, di sana banyak perkantoran kayak gitu ya. Atau bikin produk yang memang dia untuk kalangan pelajar kayak gitu ya. Oh iya, maka berarti bikin lokasinya ya udah di dekat kampus kayak gitu ya. Nah, ini adalah sumber permintaan. Memilih lokasi kalau bisa dekat dengan sumber permintaan, atau mungkin kalau dari aksesnya apakah dekat atau jauh ke sumber permintaannya. Semisal pasarnya itu memang produknya mau dipasarkan di Jakarta gitu ya, kalau bisa, kalau mencari tempat dia tidak jauh dari sana. Jadi sumber permintaannya. Yang selanjutnya adalah akses ke transportasi. Jadi saya ingat dulu sempat nyari tempat gitu ya,
di daerah Tahunan, masuk banget, kemudian belok lagi, masuk gang lagi, baru ketemu tanah di sana. Jadi ada tanah, itu harganya sangat murah. Berarti kan dia biayanya bagus banget karena murah banget. Tetapi akses transportasinya dia untuk kendaraan mobil ataupun truk untuk masuk ngambil atau nyetor barang itu sangat sulit. Masuknya benar-benar mepet banget kayak gitu. Nah ini kan kendala. Nanti akses sehari-hari juga akan menjadi sulit. Nah ini nanti silakan dipertimbangkan gitu ya, akses transportasi. Jadi dulu saya itu sekolah di Madrasah Wali Songo Pecahan gitu ya. Dulu zaman ketika saya masih di sana itu sangat ramai sekali sekolah Wali Songo ya, karena benar-benar jadi primadona. Dulu ada kiainya gitu ya di sana. Kemudian dari segala arah Jepara bahkan Kudus itu juga ada yang sekolah di sana gitu ya. Bangsri, ada yang laju pakai motor, ada yang laju yang pakai bis kayak gitu. Tetapi akhirnya pada saat kelas 3 itu ada kebijakan dari pemerintah daerah, intinya jalur aksesnya itu mau diubah. Dulu aslinya itu 2 arah, jadi dari Masjid Wali Songo itu ke kanan dan ke kiri itu bisa jalannya 2 arah. Tetapi kemudian setelah itu dibikin satu arah, jadi yang dari arah Jepara harus muter dulu. Wah ini kan sangat merepotkan. Akhirnya orang-orang yang ngebis pakai kendaraan umum, transportasi umum mau ke sekolahan itu nggak bisa. Dia harus berhenti jauh di Bundaran Pecangan atau berhenti di SMA Pecangan itu. Dia harus jalan turun sampai sana. Akhirnya lama kelamaan peminat mengalami penurunan siswa ya, karena tadi akses transportasinya sangat sulit. Dia harus melaku semono wadohe karena ada kebijakan pengalihan jalur tadi ya. Kendaraan nggak bisa lewat di depannya karena satu arah, yang bisa hanya dari sana. Atau kalau nggak muter itu kalau pakai kendaraan pribadi. Kalau dipakai kendaraan umum ya nggak bisa gitu ya, harus jauh banget gitu. Maka itu mengalami nilai turun. Nah, gimana kemudian cara memutuskannya? Teman-teman, kita harus membuat sebuah metrik seperti ini. Misalnya kita ada mempunyai 4 kemungkinan tempat gitu ya. Ada perusahaan mau buka cabang lagi di area ini, Demak, Kudus, Semarang, Jepara, mau bikin pabrik gitu ya, kira-kira di mana ya? Kemudian nanti teman-teman harus membuat metrik untuk 6 ini. Ini saya kasih contoh cuma 2 saja, harga tanah sama tenaga kerja aja. Nah, harga tanah kita anggap di sini ya. Yang paling besar berarti yang paling buruk. Ini Semarang 5. Boleh nanti tergantung teman-teman menilainya mau seperti apa, 5 bagus atau 5 buruk. Kalau 5 yang paling bagus berarti nanti hasilnya yang paling kecil adalah yang paling bagus. 1 adalah yang paling bagus. Nah ini Jepara yang paling murah harga tanahnya. Demak, Kudus sudah agak mahal. Demak 3. Nilai kita kasih bobot. Harga tanah sama persediaan tenaga kerja ini lebih penting mana nih? Nah bobotnya ini kita kasih 80% karena sangat vital sekali. Yang penting regone murah lah kalau bisa. Yang penting harganya murah. Untuk persediaan tenaga kerja saat ini Demak bagus, Semarang bagus, Jepara bagus 3. Nilai total 2,6, 3,6, 4,6, 1,4. Jadi yang paling bagus mana ini? Berarti yang paling kecil yang paling bagus. Berarti kalau seperti ini yang paling bagus yang mana? Ya Jepara. Dia paling kecil 1,4. Nah, ini kan yang bagus yang kecil. Kalau yang jelek kan yang besar tadi ya. 5 itu jelek, 4 itu buruk gitu. Tergantung teman-teman mau memberikan penilaian seperti apa. Kalau yang Jepara bagus dikasih 5, berarti Semarang jelek dikasih 1. Maka berarti yang hasil finalnya berarti yang besar yang bagus. Nah, kalau ini karena kita kasih skalanya 1 baik, sangat baik, 2
baik, 3 cukup, ya berarti seperti itu perhitungannya. Maka 3 dikali 80% 2,4, ini 1 dikali 0,2 maka 2,6, tinggal ini ditambahkan 1,4. Nah, itu adalah contoh untuk menghitung metrik penentuan lokasi berdasarkan berbagai macam syarat tadi ya, ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, kita lanjut. Memilih desain dan tata ruang, rancangan, ukuran dan struktur pabrik atau kantor. Oke, secara definitif, rancangan atau desain tadi adalah ukuran dan kemudian struktur pabriknya. Kemudian ada layout, pengaturan mesin dan perlengkapan di dalam pabrik atau kantor. Faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan dan tata letak yang pertama adalah karakteristik lokasi. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana lokasi tempat tadi itu berada, apakah dia ada di lahan yang landai, kemudian apakah dia luasnya berapa, atau apakah dia bertingkat. Nah, itu karakteristik lokasi akan menentukan bagaimana desain atau tata ruang yang akan kita gunakan. Nah, kalau semisal perusahaan-perusahaan yang dia alat-alatnya berat, kemungkinan akan sulit sekali untuk memilih lokasi yang dia lokasinya tingkat-tingkat gitu ya, karena dia harus bawa-bawa ke atas ke bawah gitu, dan harus pakai lift kayak gitu untuk bawa ke atas dan ke bawah. Maka kalau bisa ya memang lokasinya harus yang satu lantai tapi dia luas gitu. Di Madinah itu semua hotel itu berbeda dengan di Mekah gitu ya. Karena karakteristik lokasinya berbeda. Di Madinah hotel maksimal tingginya itu 14 lantai. Ya hanya sekitar itu saja. Karena di kota tersebut dekat banget dengan bandara, jadi sering dilalui pesawat gitu, maka nggak boleh bikin tinggi. Tapi kalau di Mekah, karena itu nggak dilalui pesawat berlalu lalang di atasnya, gedung itu bisa sampai banyak banget gitu ya. Maka tergantung tadi karakteristik lokasi. Di Jogja juga sama, kampus-kampus itu nggak boleh bikin gedung yang tinggi banget karena karakteristik lokasi. Kemudian proses produksi, ada tata letak produk yang tetap dan ada juga tata letaknya yang fleksibel. Kalau yang tata letak posisi tetap berarti biasanya adalah barangnya itu yang dikerjakan, misalnya perusahaan karoseri, pembuat bis ya, pembuat truk ya, itu bisnya yang ajak, orangnya yang mobile, yang riwa-riwi. Jenis produk ini mempengaruhi faktor tata rancangan dan tadi jenis produk yang mau dibikin itu apa. Perusahaan kosmetik tentunya berbeda dengan jenis produk perusahaan garment gitu, karena masing-masing produknya berbeda, maka layout ruangan juga akan berbeda. Kalau di perusahaan yang menuntut adanya BPOM, tadi ada BPOM untuk makanan, kemudian kosmetik, itu akan sulit banget untuk ada banyak standar gitu lah. Ini ada banyak standar, ada kebersihan, kemudian dari pintu masuk, kemudian pintu keluarnya, aksesnya harus benar-benar sangat detail dan ketat banget gitu ya. Kapasitas produksi yang diinginkan, maunya seperti apa? Dengan kapasitas produksi yang sangat besar, tentunya akan membuat tempat yang dibutuhkan untuk itu juga sangat besar sekali. Pengendalian produksi, yang pertama adalah pembelian bahan baku, memilih pemasok bahan baku. Oke, jadi yang pertama ini sangat vital sekali ya. Tentunya sesuai dengan pasar kita itu seperti apa. Kalau kita mempunyai pasar yang kualitasnya dia premium menengah ke atas, maka kita kalau memilih bahan baku juga harus
yang berkualitas gitu ya. Dan ini menjadi salah satu yang berperan banget. Saya ingat banget dulu ketika saya jadi mahasiswa di Jogja itu ya. Saya punya langganan soto. Saya menjadi terikat-ikat ini terus. Kenapa? Ya karena memang itu menjadi sebuah pengalaman gitu ya. Dari SMA sampai lulus, sampai kuliah itu sering sekali sarapan di sana, makan di sana. Jadi dekat pesantren, bahkan ustadz-ustadznya itu juga sering makan di sana. Tapi suatu ketika dapat edaran di WhatsApp itu beredar kalau ada penutupan itu karena dicekel bahwasanya itu sotonya itu nggak pakai daging sapi tetapi pakai daging babi. Nah, jadi panik sekali semuanya. Waduh, padahal itu makanan sehari-hari kita dulu. Tapi ternyata kok bukan soto sapi, tapi kok soto babi. Mana enak lagi kan. Nah, ini menjadi pertimbangan. Ternyata yang nakal itu bukan si bapaknya yang jualan soto ini, tetapi yang nakal adalah si suppliernya. Dia ngambil bahan baku selama ini nggak masalah, tapi mungkin ada masalah di sana ya, atau seperti apa, diambil. Yang diantar ternyata daging babi. Pantas kok rada gurih. Tapi saya nggak tahu saya apakah ikut kebagian yang itu atau enggak kayak gitu. Karena ketika kasus itu terjadi saya udah nggak di situ, udah pindah tempat gitu ya. Tapi segelingan. Nah, yang kedua adalah di mana kita milih bahan baku kalau bisa memperoleh diskon volume. Maksudnya diskon volume adalah grosir gitu ya. Jadi kalau kita beli 1 dengan beli 10 harganya akan berbeda. Beli kain 1 meter dengan beli kain 1 roll harganya akan berbeda. Beli kain 1 roll dengan beli langsung 5 roll atau 10 roll harganya akan semakin berkurang. Nah, ini menjadi pertimbangan lain kita dalam menentukan sebuah supplier gitu ya. Pembelian bahan baku kita mau di mana. Kemudian menyerahkan produksi kepada pemasok. Ini adalah satu opsi juga. Jadi kita bisa outsourcing, membeli bagian produk dari pemasok dan tidak produksi sendiri. Jadi misal kita punya perusahaan, ya udah kita ngambil baju dari penjahit, udah kita tinggal jual. Ini juga bisa. Kita beli apa ya? Kan banyak sekali kayak toko-toko makanan gitu. Kadang dia memang tidak produksi sendiri semua. Toko kue gitu ya. Kadang kuenya itu juga ngambil dari pengrajin atau pemasak yang ada di daerah, kemudian dijual di toko itu. Nah, itu termasuk bagian dari outsourcing, membeli bagian produk dari pemasok dan tidak produksi sendiri. Ada yang semuanya beli dari orang lain, ada yang sifatnya hanya sebagian saja ya, hanya sebagian saja. Beberapa dari barang itu pakai dari orang lain, bukan dari perusahaan sendiri semuanya gitu ya. Apa semisal pengerjaan kursi gitu ya, yang mengerjakan kaca itu dari orang lain. Apa sih kok kaca sih? Meja itu yang ada kacanya itu kan. Nah, itu kacanya dari orang lain. Atau meja rias gitu, itu kan ada kaca. Itu yang mengerjakan bukan dari perusahaan sendiri tapi outsourcing dari perusahaan lain. Integrasi mendelegasikan sebagian pekerjaan produksi kepada pemasok. Pengendalian persediaan, proses mengelola persediaan pada tingkat yang akan meminimalkan biaya. Pengawasan mesin bahan baku, ada biaya penyimpanan, ada biaya pemesanan. Nah, teman-teman, ketika kita produksi dalam sebuah angka yang sangat besar, itu nanti dia akan mempunyai dampak. Yang pertama adalah kepada biaya. Oke ya, yang pertama adalah biaya. Karena biaya, tadi ada B2, ada biaya pemesanan, ada biaya penyimpanan. Biaya pesanan, ketika kita pesan dalam jumlah yang besar, itu paling kita ngasih modalnya itu kan gede banget. Tetapi laku atau tidaknya ini kan belum pasti akan laku semuanya gitu ya. Tetapi di sisi lain juga ketika biaya pemesanan, biaya produksi tadi langsung dalam jumlah yang besar, itu biasanya akan semakin minim harganya akan semakin murah. Karena tadi biasanya ada diskon volume. Kita beli kulaan dalam jumlah yang besar dan kemudian dikerjakan dalam satu waktu yang besar, itu akan harganya bisa murah. Tetapi seringkali akan tadi
ada gambling yang harus kita lakukan, ada perjudian, iki kabeh iki bakal laku apa tidak ya gitu ya. Akhirnya bisa jadi akan menjadi gagal gitu ya, gagal laku gitu ya, karena banyak ada kerugian. Yang kedua adalah biaya penyimpanan. Ketika kita memproduksi dalam jumlah yang besar, tentunya nanti di stok, di inventory kita, di persediaan kita itu akan ya banyak sekali barang di gudang. Ya itu kan menjadi biaya lagi. Kita membutuhkan biaya ruangan untuk menyimpan dan lain sebagainya. Perencanaan kebutuhan bahan baku (MRP), pengawasan persediaan work in process, pengawasan persediaan barang jadi. Nah, ini ada proses di produksi namanya adalah MRP. Dia akan ada pengawasan persediaan work in process atau barang yang sedang dalam proses. Ini ada barang apa saja, kemudian jumlahnya berapa, mulai dikerjakan kapan, jadinya kapan, itu ada namanya work in process. Yang kedua adalah pengawasan persediaan barang jadi. Nah, ini untuk mengawasi barang jadi di kita itu saat ini ada berapa, sehingga ketika klien ataupun konsumen menghubungi kita, barangnya ada apa saja, ya udah ada tadi MRP-nya, pengawasan persediaan barang jadi. Yang selanjutnya adalah ada routing, urutan tugas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Dari mulai awal produksi sampai akhir itu ada urutannya apa saja. Semisal tadi routingnya untuk memproduksi baju ada pembuatan pola, kemudian ada jahit, kemudian ada bagian ngei kancing, kemudian ada bagian packing, bungkus pembungkus, ada quality control dan lain sebagainya. Ini routing. Nah, jadwal produksi, rencana untuk menentukan waktu dan volume tugas produksi. Nanti ada penjadwalannya. Hari ini mau produksi berapa, besok mau yang diproduksi berapa dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan menentukan jumlah karyawan, jam lembur dan lain sebagainya. Ada di jadwal produksi. Oke, ini contoh routing. Tugas 1, karyawan pada satu laboratorium membuat bahan kimia X. Tugas 2, di tempat yang berbeda ada karyawan yang ditugaskan untuk membuat bahan kimia Y. Kemudian dari 2 ini hasilnya akan ada di tugas 3. Bahan kimia X dan Y dicampur dalam tangki dan menghasilkan bahan kimia. Kemudian tugas keempat, bahan Z dituangkan ke dalam 500 kontainer isi 1 galon per minggu. Ini tugas 3. 5, kontainer 1 galonan berisi bahan kimia Z dikemas dalam 1 kotak. Nah, ini adalah tadi bagian dari routing dan juga penjadwalan. Oke, untuk ini secara singkat ya mengenai produksi. Nanti ada juga pengendalian mutu, total quality management. Jadi ada bagian quality control gitu ya, untuk yang memastikan produksi kita itu tidak ada cacat atau zero mistake gitu ya, zero mistake. Jadi proses ini untuk menentukan apakah kualitas produk memenuhi tingkat kualitas yang diinginkan. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para manajer, mendorong para karyawan bertanggung jawab, mendorong seluruh karyawan meningkatkan proses produksi. Jadi macam-macam. Jadi ada yang sampai ada penalti gitu ya, ketika sampai ada orang yang tidak memenuhi kualitas yang diharapkan. Oke. Nanti ada teman-teman, ini secara lebih lanjut, ini kan hanya pengantar saja ya, ini hanya pengantar mengenai manajemen produksi. Nanti secara lebih lanjut kalau teman-teman tertarik mengenai bagaimana proses produksi dalam sebuah perusahaan, bagaimana perusahaan itu beroperasi, nanti ada namanya manajemen operasional yang akan teman-teman bisa ambil di semester 3 kayaknya ya, atau semester 3 sepertinya. Nah, itu teman-teman akan lebih dalam mempelajari mengenai itu. Nah, untuk tugasnya nanti coba dicek aja di e-learning di bawah sini, apakah sudah ada pertanyaan ataupun jawaban ataupun tugas yang bisa teman-teman kerjakan. Oke, untuk pertemuan manajemen produksi kita sampai sini terlebih dahulu. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.